iya banget gitu, saya nggak masalah. Tapi yang jelas beberapa penulisan ini saking semangatnya, ini udah pokoknya di tiap halaman ini yang saya lingkari atau yang saya kasih tanda itu berarti yang harus diganti. Nggak wajib tapi sebaiknya diganti. Beberapa soal latihan ini nggak mengeksplor anak, hanya menanyakan apa. Kalau apa itu kan pasti jawabannya iya dan tidak. Iya. Dan itu tidak memberikan cara apa ya anak-anak itu untuk berpikir komprehensif. Jadi kalau misalnya di materi ini kan ada penggunaan kata tanya, apa, mengapa, siapa, di mana. Itu kan berarti sudah rambu-rambu bahwa nanti saya bikin soalnya menggunakan kata bagaimana, mengapa. Tapi ini kebanyakan menggunakan kata apa. Bahkan kayaknya dari 10 soal itu bisa 8 yang menggunakan kata apa. Berarti kan yang tidak mengeksplor, yang menyusun gitu. Anak mah pasif menerima saja. Nah untuk penulisan nanti cari buku yang memuat IYD atau Poebi. Kalau malas bacanya boleh buka blognya Ivan Lanin. Ivan Lanin itu penggiat bahasa, kalau enggak Erlangga Grashinov boleh. Itu penggunaan huruf kapital, tanda baca, tanda titik, titik koma dan seterusnya itu ada di situ. Kemudian huruf kapital ini yang paling banyak. Huruf kapital dari penggunaan koma itu sebelum dan sesudah kata itu tuh dijarakin atau enggak. Gitu. Kemudian penggunaan huruf partikel di itu sebagai kata depan atau sebagai kata imbuhan gitu, awalan. Jadi kalau awalan digabung, kalau dijawab. Jadi kalau misalnya apa namanya di sebagai awalan itu kan harus digabung. Kalau di sebagai kata depan itu harus dipisah untuk menunjukkan tempat. Ini banyak sekali penulisannya yang masih seperti itu, spasinya nggak rampak, terus penulisannya kayak ini kan nggak apa namanya nggak urut. Maksud saya kalau A itu A B C D terus ini ke sini, ini ada hanging indent, berarti enak gitu dilihat gitu. Kemudian apa namanya, sebenarnya ada sih bisa dibaca, pemilihan kata, pemilihan frase gitu. Ada juga yang selip. Ini per kelompok ya, berarti ada berapa kelompok ini? Ada 9, tapi kelompok yang lalu itu udah nggak ikut andil sama bahan ajar yang sekarang, Bu. Jadi fokus bahan ajar yang sekarang itu yang udah disatuin itu fokusnya sama kami berdua, masing-masing kelompok yang buat sosialisasiin gitu. Ya pokoknya feel free nanti insya Allah saya bisa dihubungi, tapi jangan nelpon. Iya. Saya kadang nggak ini, kalau chat bisa. Ini buat aku dong. Aku kok nggak dikasih. Ya itulah, pokoknya nanti bisa dilihat di sini. Nih. Dan untuk kelas 4 ini sudah 4 pilihannya. Ini ada yang membuat pilihannya cuma 3 optionnya, A, B, C aja. Harusnya A, B, C, D gitu. Terus ini ada beberapa kelompok yang bikin penilaiannya tuh kok ya jauh-jauh gitu loh, hemat kertas. Jadi ini sebisa mungkin menghemat kertas, tulisannya dirampakkan ya. Kalau misalnya mau pakai Times New Roman semua, kecuali yang ada di dalam teks boleh ini, karena ini nanti kalau
sudah dijadikan buku, pasti di depan sini ada tulisannya, jenis huruf, ukuran huruf itu ada di dalam katalog kalau sudah jadi. Dan ini sudah ada pakemnya sih sebenarnya, mau pakainya berapa, karena bukunya juga nanti ukurannya juga sudah disesuaikan, pasti sama. Kalau misalnya mbaknya biasa ke perpus, buku novel itu kan ukurannya sama ya. Iya. Ya itu karena udah ada pakemnya gitu. Jadi nanti kemungkinan besar kan sebesar modul kan. Jadi nanti ukurannya berapa, atasnya berapa. Kalau untuk visual saya nggak masalah karena ini dari Canva kan banyak. Iya. Cuman berapa gambar saya minta dikasih sumbernya dari mana. Takutnya ada yang punya, kita kena somasi, kena hak cipta. Kalau ini kan dari buku paket, jelas. Tapi ini kayaknya tidak ditulis di buku paketnya. Di daftar risi, pustaka. daftar pustaka. Di daftar pustakanya ada yang menulis, ada yang tidak gitu. Kemudian Pak Mul ini kan yang di Unila yang sana ya? Gimana Bu? Di Unila yang Pusat? sana ya? Enggak Bu, di sini. Oh Sebelum lampu merah. iya saya tahu kan. Saya tahu tiap hari lewat situ. Kayak ini nih, ini pemborosan kertas. Ini juga kan hurufnya dari awal sampai akhir nggak rampak kan. Saya nulisnya di situ apa? Saya kasih C gitu. Dikompakin mau pakai huruf apa? Gitu. Untuk judul juga mau dikompakin pakai apa? Ini kepotong yang ini. Kalau untuk gambar saya nggak masalah. Pokoknya intinya kalau untuk penulisan ada di sini semua udah saya coret-coret. Itu ada halaman yang saya coret-coret juga. Ini tahu-tahu dikasih soal, pokoknya dibaca aja lah Mbak. Iya Bu. Saking banyaknya loh, 200 loh Mbak. 200 halaman. Ini kalau misalnya mau bikin modul, soal digabungin sama soal, baru penilaian di paling belakang, atau kalau mau dikasih kunci jawaban nggak apa-apa. Ini ada kelompoknya yang di sini soal, di sini kriteria penilaian, kemudian ada soal lagi. Nah itu nggak boleh. Saya pribadi yang nggak bolehin ya. Saya pribadi gitu. Jadi harus sudah semuanya soal, baik pilihan ganda, isian dan esai. Ternyata bahkan yang kuliah pun esai dengan isian tidak bisa membedakan. Isian itu apa, esai itu apa? Gitu. Gitu. Jadi kok ini saya nanya, saya lihat, saya baca gitu. Isian kok begini, uraian kayak gini, uraian dengan esai itu kan sama. Jadi kalau dari awal mau pakai esai. Dan esai pun tulisannya mau pakai EYD atau mau pakai serapan langsung. Esai, ESSAY atau SAI. ESAI atau uraian. Yang paling gampang kalau misalnya mau nampak yang sudah uraian saja. Gitu, nggak usah kasih petunjuk yang banyak-banyak gitu. Dikasih uraian udah sebenarnya. Soal uraian itu kan pasti nanti di bawahnya itu ada yang menggunakan kalimat perintah, ada yang menggunakan kalimat tanya. Kalau perintah itu kan berarti deskripsikan, nah itu kan pasti pakai tanda seru. Tapi kalau bagaimana cara kita melakukan pembayaran di masa lalu dan masa sekarang, atau bagaimana perbedaan pembayaran di masa lalu dengan masa sekarang, kebetulan di depan ini kan bertukar atau membayar, kayak gitu. Terus yang kayak gini nih kan nggak rata nih Mbak. Ini diratain aja biar enak visualnya ngeliatnya. Gambarnya udah bagus, kok sayang ini tulisannya ada yang maju ada yang mundur gitu. Ini menyimak, oke boleh. Ada kok yang saya suruh ganti soalnya saya lupa betul saking banyak. Dan juga kan nggak sama nih, satu kelompok nggak sama kan angka dengan tulisannya ini gitu.
Oh iya, untuk pilihan berganda yang mengisi titik-titik, kalau di tengah itu titiknya 3, kalau di belakang itu titiknya 4. Itu sudah secara internasional penulisannya. Jadi kalau di tengah wajib 3, di tengah atau di depan wajib 3. Kan ada yang titik-titik adalah pahlawan dari Lampung. Berarti yang titik-titik depannya itu titiknya 3. Kalaupun ada 4 karena dia mengekori angka yang untuk penomoran. Misalnya nomor 10 titik adalah benda yang dipakai oleh masyarakat Lampung untuk gini. Nah, ini yang benar halaman berapa ini? Halaman 34 atau 153? Ini kan saya coretin. Oh, dia kayaknya selip aja. Kalau selamat mengerjakan ini pakai tanda 1. Ini standar lah, Mbak. Tumbuh dengan tumbuhan beda ya, Mbak ya. Tumbuh itu kan prosesnya, kata kerjanya. Kalau tumbuhan itu benda. Ya ini. Oh ya, intinya hurufnya itu harus disamakan, baik tipe hurufnya ataupun ukurannya. Kemudian spasinya harus sama dari depan ke belakang, karena nanti hitungannya dengan katalog. Kalau kan di depan. Kemudian apa ya? Ada soalnya yang sama di nomor berapa muncul lagi di nomor berapa. Itu sudah. Nah, ini nih yang saya bilang. Ini boros. Jadi kalau dicetak ngabisin duit ini, Mbak. Ini aja pasti ngos-ngosan kan nyetak berapa ratus ini. Waduh. Serengga mintanya kok dicetak ya. Saya kalau nggak dicetak gimana kalau mau nulis itu satu-satu. Ya ini juga ini dirapiin. Nah, ini ada yang selip-selip dikit. Oh iya, daftar isi. Kalau mau mengakali kita nggak bisa buat kayak gini secara manual, pakai tabelnya dihilangkan ininya ya, garisnya bisa kok. Jadi ini buatnya 1, 2. Jadi satunya ini untuk tulisannya, yang satunya sebelah sini untuk halamannya, penomoran halaman. Kalau misalnya nggak bisa yang pengaturan yang otomatisnya itu, dan nanti bisa kepakai untuk skripsi juga, pemberian penomoran untuk daftar isi dan daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik gitu kan harus ada di skripsi di depan. Karena anak sekolah, anak belajar, anak kuliah itu inilah bentuk dari tahun kuliah itu ya, skripsinya, tulisannya terutama. Tuh, ini lagi nih, acak-acakan nggak jelas. Kalau nulis soal tidak boleh menyamping, harus menurun. Perkara nanti pas ulangan kayak sekarang ini, percetakan yang buatnya menyamping nggak masalah. Yang penting kalau dari kita yang buat, dia harus menurun. Walaupun ini kan pendek banget nih, Ira, kura-kura, dokter, mama Ira, ini kan pendek-pendek kan, itu tetap harus ABC ke bawah. Dan ini nanti kalau nulis soalnya ini, ABC-nya harus sesuai dari depan sampai belakang. Mau ABC-nya ini kapital atau non kapital? Yang benar itu kapital. Itu kayak ujian nasional dulu kan ke bawah semua atau sampai berlembar-lembar. Tuh. Udah. Bisa ini semualah bisa dilihat. Ini saya suruh pindah ke halaman 202 karena ini soal. Ada di sini lagi, itu lagi. Pokoknya soal itu dijadikan satu per bab, diruntutin terus nanti baru penilaiannya jadikan satu. Ini kalau banyak tanda titik saja ya, Mbak ya, jangan di titik koma karena kan banyak. Ini ada di kelompok ini tapi nggak ada di kelompok yang lain, kenapa? Yang kelompok yang lain gambarnya kartun si Alan Budi Kusuma tadi itu. Saya ingat karena nama dia itu sangat familiar dengan saya gitu. Atlet Iya. Atlet atau atlet? Atlet. Hanya guru PJO kan dimarahin.
Gitu. Ini contoh bagus, sudah dikasih contoh. Ini taruh di bawahnya lagi aja ya Mbak ya. Oh iya Bu. Ini kan pronunciation nih, cara membunyikan. Ini juga nih, yang kayak gini ini dirapikin, dirapik. Ini kan namanya glosarium kan kalau di buku-buku gitu. Oke, bisa dibaca. Ini pasti nanti kan dipetel-petel ya. Oke. Apa lagi ya? Pokoknya nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh. Oh iya Bu. Semuanya ya Bu ya. Sudah Ibu. Maaf ini lama. Enggak apa-apa Nggak Ibu. apa-apa, Bu.